mengungkap fakta di balik peristiwa. Sejumlah pekerja kuli bangunan dan mandor proyek renovasi gedung sekolah dasar di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten ingin memaksa masuk ke halaman sekolah, tapi ditahan salah satu mandor yang akhirnya terjadi saling dorong pintu gerbang sekolah dan cekcok adu mulut pun tak terhindari. Para pekerja kecewa dan mengancam akan melakukan pembongkaran hasil pekerjaan yang pernah mereka kerjakan di gedung sekolah dasar tersebut. Para pekerja kecewa karena ulah dari oknum kontraktor nakal yang tidak mau membayar jerih payah dan keringat si miskin yang pernah dia pekerjakan. Yang sebenarnya hal ini sampai terjadi karena menurut informasi hasil penelusuran tim channel Bang Kumis Berbagi bersama awak media Sorot Desa Indonesia, pemerintah pusat sudah menggelontorkan anggaran yang cukup besar senilai 15 miliar lebih melalui PUPR Provinsi Banten. Haruskah si miskin yang dikorbankan demi kepuasan dan memperkaya diri oknum kontraktor nakal, atau ada ulah para oknum pejabat yang ikut menyunat dan menikmati anggaran tersebut? Untuk lebih jelasnya, ikutin terus dalam penelusuran Bang Kumis Berbagi untuk mengungkap fakta di balik peristiwa. Oh, nggak jauh Bang ya? Jauh, itu ujung belah kanan tuh ada baju koneng. Oke, makasih Bang ya. Ya. Oh, selamat sore Bapak. Selamat sore Pak. Pak, bahkan nama siapa Pak? Nama saya Cecep Rohman. Nah, dalam pelaksanaan proyek sebagai apa Pak? Saya sebagai mandor, Bang. Sebagai mandornya. Iya. Nah, tadi Bapak sebagai mandor sampai mempertahankan pagar SD itu warga mana itu yang datang? Itu para pekerja di sini Pak dengan dengan yang lainnya itu. Gitu ya? Iya. Masuk para material juga ya? Material ya. Nah, apa sih persoalannya Pak? Jadi persoalannya ini karena ini udah lama. Sejak dari tanggal 21 Juli pertama kerja itu mulai pekerjaan dan sampai sekarang ada sisa pembayaran yang belum dibayar yang sangat lumayan besar bagi kami orang miskin, orang kecil. Masih ini kan Bapak kan tahu tuh teman-teman mandor juga kan katanya pernah komunikasi dengan Bapak. Kalau dijumlahkan keseluruhan dari 5 titik Pak ya? Iya. Berapa Pak jumlahnya Pak? Kurang lebih yaitu 500 jutaan yang belum dibayar. Itu tenaga pekerja ya? Tenaga pekerja sama material dan yang lainnya. Hari ini Bang Kumis ketemu kembali dengan salah satu mandor yang menurut informasi Bapak ini adalah yang mengerjakan titik proyek sarana SD yang ada di kawasan Kecamatan Gresik. Selamat sore Bapak. Sore Pak. Perkenalkan nama siapa Pak? Nama saya Ganjar Pak, Ganjar Kusuma. Ganjar Kusuma? Iya. Bukan Ganjar yang dicalonkan presiden, Bukan, yang rambutnya putih? Bukan Pak. Oh iya. Iya. Nah Pak, pada waktu Bapak suruh ngawasin pekerjaannya yang ditunjuk oleh Pak, terus dalam proyek itu apa Pak? Dia itu kalau nggak salah sebagai pengesub Pak. Pengesub? Iya. Subkon? Subkon ya Pak. Oh gitu. Nah, kan pasti itu proyek kan ada plang nama ininya. Bapak tahu nggak nama plang itu di? Kalau masalah pelang saya lupa Pak. Oh, tahu. udah lama Pak ya? Udah lama. Nah, terus gini Pak, itu yang dikerjakan apa-apa aja pada waktu itu Pak? Itu yang dikerjakan Pak, rehab Pak, kebanyakan dari lantai sama atap Pak. Apakah hanya satu titik atau ada? Saya kebetulan pegang 3 titik Pak. Bisa disebutkan Pak? Yang pertama SD Cikadongdong 1, yang kedua SD Tanjungan 1, yang ketiga Cianjuang 2. Nah, ini Bapak tadi juga ikut ya rame-rame sama teman-teman yang senasib. Iya. Kalau Bapak sendiri untuk yang disebutkan kerugian apa sih Pak? Saya kerugiannya dari upah kerja Pak. Pekerja? Iya, upah kerja sama material Pak. Nah, kalau betul kira-kira nominalnya berapa Pak? Kalau saya kebetulan nominalnya hampir 197 juta Pak. Nah, biasanya dalam sebuah transaksi, apakah nanti Bapak bisa menunjukkan tanda bukti atau oret-oretan sebagai bukti bahwa Bapak dirugikan dengan proyek tersebut Pak? Ada Pak. Oke.
Oke, nanti Bapak bersedia kalau isinya dokumen-dokumen tersebut Bang Kumis pinjam ya Siap Pak, bersedia sebagai Pak. bukti untuk menindaklanjuti dalam kasus ini Pak ya. Iya siap Pak. Oke, terima kasih Kang. Siap Pak. Satu pertanyaan terakhir, Ya. harapan Akang gimana? Segera dibayar Pak. Segera dibayar? Ya. Kenapa Pak? Karena banyak pekerja yang menekan hampir tiap hari, bahkan tiap jam menagih Pak. Selama ini pasti yang namanya pekerja ya, kan sudah 1 tahun. Apalagi dia notabene kan warga miskin. Iya. Yang namanya kuli pasti butuh uang. Iya. Apakah pernah nagih dengan cara kasar atau ke Bapak? Sering Pak. Apakah pernah terancam juga dengan kata-kata itu? Sering Pak. Oh gitu ya. Iya Pak. Nah terus Pak, seandainya ini sampai enggak dibayar, Bapak akan apa yang akan dilakukan? Yang saya akan lakukan sama pekerja pasti ada pembongkaran Pak untuk yang dikerjakan, yang sudah dikerjakan. Nah itu dalam arti kata satu luapan kekecewaan. Iya Pak. Tapi kan ini negara hukum Pak. Iya Pak. Apakah Bapak berniat untuk melanjutkan ke ranah hukum? Bersedia Pak. Berniat Pak. Ketemu lagi nih dengan salah satu mandor Pak. Mohon izin, selamat sore Bapak. Selamat sore. Pak, nama siapa Pak? Nama saya Fatoni Pak dari Cahaya Mekar, SD Cahaya Mekar 3 Pak. Nah, dalam proyek tersebut waktu itu posisinya? Posisinya saya sebagai mandor gitu Pak. Jadi kalau nggak salah dia sebagai pemborong Pak ya. Pemborong ya, iya sepengetahuan saya pemborong. Dia jadi mempercayakan kepada saya. Soalnya bukan 1 kali aja, udah 2 kali. Pertama dia lancar gitu, yang tahap pertama ya. Yang ini agak tersendat gitu, kami pusing Pak ya. Bukan agak tersendat Pak, tersendat Pak ya? Tersendat, iya tersendat ya. Berapa lama itu Pak? Udah 2 tahun Pak, udah 2 tahun. Bahkan karyawan saya itu bahkan tiap hari ke rumah saya. Bahkan udah bawa golok ke sekolah. Kepala sekolah juga pada takut. Terus saya dipanggil sama kepala sekolah, dia mana nggak tahu apa-apa gitu kan. Saya terus dipanggil sama kepala sekolah, terus datang saya hadapi mereka. Bahkan mereka juga mau bongkar Pak ya kalau nggak segera dibayar gitu. Oh, gitu ya. Iya. Nah, Itu saya juga hadang mereka karena ini bukan penyelesaian. Yang penting kan kita pengennya dibayar dengan cara apa yang paling baik gitu Pak ya. Nah, Pak, apakah kalau memang ini susah untuk bayar, upaya apa yang Bapak akan lakukan? Paling kita ya kan tadi udah dibilang bahwa negara kita itu lah negara hukum ya. Jadi gimana bagusnya gitu kan kita negara hukum itu Pak ya. Lanjutkan ya. Iya. Supaya yang penting kan kita kan mau dibayar Pak, supaya jangan sedih. Soalnya saya itu membangun itu bukan dari sana aja Pak ya. Soalnya kan saya itu pinjam dari mertua saya biayanya Pak ya, terus dari koperasi. Bahkan saya udah 2 kali dipanggil sama koperasi. Terus sama mertua saya itu dipanggil. Bahkan saya sama guru-guru juga suka pinjam Pak. Soalnya kan saya kan tadinya kan lancar ya. Jadi ngomongnya saya kan seakan-akan nggak lama gitu, pasti dibayarnya gitu Pak. Saya kerja, Kenyataannya? ya kenyataannya begini. Abang Kumis mau nanya-nanya ke ibu-ibu. Pak, assalamualaikum Pak. Ibu, mohon izin mengganggu Bu ya. Pak Ndin rombok nah belum mana sih? Oh ini. Oh Keluar bandingnya. oh udah keluar. Ya istrinya. Oh Bu, mohon izin Bu. Hampura Ibu. Pengen ketemu sama Pak Ndin. Oh, pandinnya ada nggak lah? Iya. Keluar kali. Oh gitu ya Bu ya. Itu biasanya sehari-hari kegiatan kemana aja Bu? Keluar. Lagi megang proyek ya Bu? Ya. Enggak. Oh, mohon maaf ya Bu, nanti kita bisa dikit bincang-bincang Bu ya. Dari mana? Saya dari media Bu. Oh, nanti aja ke Pandin. Oh Udah gitu. Tahu. Enggak, maksudnya nanya tentang Dia tahu. Pandin aja ada di rumah atau enggak gitu Bu? Oh, iya nanti aja lah ada ke Pandin yang ini. Sampai ke ini. Dia tahu saya mah. Tapi nggak ada di rumah hari ini Bu ya? Apa? Hari ini nggak ada di rumah. Iya, nggak ada. Oke Bu ya. Iya, iya. Oke yuk. Oke, makasih Bang ya. Telah menyelusuri dari beberapa lokasi proyek dan menggali informasi dari sejumlah narasumber. Bang Kumis bersama Kang Panji merupakan pimpinan redaksi Media Sorot Desa Indonesia meneruskan penelusurannya menuju Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang untuk
mengetahui lebih jelas dalam kasus proyek rehab sejumlah gedung sekolah dasar yang diketahui proyek ini merupakan proyek yang menggunakan dana APBN tahun 2021 melalui PUPR Provinsi Banten. Assalamualaikum, selamat sore Pak Sudoto. Waalaikumsalam, selamat sore juga Bang Kumis. Pak Toto, mohon izin ya, ingin mengambil waktunya sebentar nih soal terkait adanya proyek rehab pembangunan SD. Dia berpolitik pada tahun anggaran 2021 Pak, yang sekarang kan meninggalkan aroma yang tidak sedap, terutama masalah upah para pekerja yang belum diselesaikan oleh pemborong sendiri Pak. Tanggapan Bapak bagaimana Pak dengan hal itu Pak? Ya, kami sudah dapat laporannya sebenarnya dan sudah kami tindak lanjuti. Itu adalah pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Provinsi Banten yang merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian PUPR gitu. Sehingga otomatis pekerjaan ini ada yang melalui namanya lelang, ada melalui penunjukannya secara otomatis melalui provinsi, tidak melalui kabupaten. Karena sumbernya adalah dari Kementerian PUPR, dari dilaksanakan Kementerian PUPR. Sehingga tentu upaya kita adalah sebatas menyampaikan aspirasi para pekerja yang belum dibayar itu kepada PPK dalam hal ini, ya. Karena kami nggak tahu. Kami belum pernah ketemu dengan penyedia yang mengerjakan pekerjaan itu, gitu. Dan kami sampaikan bahwa itu adalah haknya pekerja, mesti dibayar. Dan tentu berharap menjadi warning untuk Balai PUPR di Provinsi Banten agar mungkin perusahaan seperti ini menjadi catatan, ya, agar kedepannya ya janganlah dipakai lagi untuk rehabilitasi atau pembangunan di sekolah-sekolah di Kabupaten Pandeglang. Nah, Pak, barangkali ada upaya lain Pak ya, mengingat bahwa para pekerja kan notabene orang miskin ya Pak. Barangkali ada upaya lain dari Kabupaten Pandeglang sendiri Pak? Ya, kita sih ada keterbatasan kewenangan terus terang saja ya. Yang pertama kalau bicara tadi untuk mengganti upah pekerja nggak mungkin. Karena itu kan satu paket pekerjaan dari Balai PUPR. Kita nggak ada dasar untuk penganggaran memberikan upah. Karena itu satu paket. Menjadi menyalahi aturan dalam kontraktual atau pekerjaan konstruksi gitu. Nah kita hanya sebatas memang karena ada wilayah di Kabupaten Pandeglang, SD, SMP yang dibangun Balai PUPR itu harus dimonitor oleh kita pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Nah, monitor yang kami lakukan objeknya adalah sudah siap belum yang sudah direhab, direnovasi untuk digunakan belajar mengajar. Karena kami khawatir pembangunan itu rehab atau pembangunan itu memakan waktu yang lama, akhirnya anak-anak terlantar, nggak bisa belajar di ruang kelas. Hanya sebatas itu. Nah, barangkali setelah naiknya sebuah pemberitaan baik dari YouTube, di televisi ataupun di media online Pak ya, mungkin nggak Pak Bapak bisa untuk berkoordinasi membantu agar persoalan ini bisa diselesaikan dengan pihak PUPR sendiri Pak? Ada arah ke situ nggak Pak? Ya, mungkin nanti kami akan mencoba investigasi dulu ke lapangan, mencari tahu detail datanya gitu. Berapa sih sebenarnya pekerja-pekerja di sekolah mana saja, kemudian berapa totalnya dan batasannya sampai nilai berapa gitu kan. Nah, dan untuk sampai akhirnya saya harus ketemu dengan penyedia, kami harus mengundang. Nanti akan mengundang atau bila perlu kami yang datang ke Balai PUPR untuk mengetahui duduk perkaranya dulu. Harus tahu dulu ini persoalannya di mana gitu ya. Nah, sehingga setelah tahu duduk perkaranya kemudian kami akan meminta difasilitasi oleh pihak PPK dan PPTK di provinsi untuk bertemu dengan penyedianya ya, untuk meminta kesanggupannya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya.
Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten dan sekitarnya.